Ibu jilbab pink yang menghina Prabowo ternyata hoax. Nah, yang mau ngebakar ini juga hoax. Dan ini juga katanya hoax. Dan waktu dia bilang dia bawa bensin, ternyata itu semua hoax dan semua AI. Semua itu hoax, semua itu AI, kata si Salsa ini. Gawat, gawat. Lihat komennya. Mbak Salsa udah lihat ibu kerudung pink, teriak-teriak apa, dan tuntutan dia apa. Tidak dijawabnya. AI itu ya deepfake. Gila, kacau, kacau. Semua itu dibilang hoax, dibilang AI. Astaga. Salsa blunder sih. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oke, sesuai hasil observasi Salsa Erwina dan ucapannya, ketika ada seseorang menyerang individu, itu adalah seorang pengkhianat bangsa. Ya, oke, kita lihat video ini. Berarti ini sosok yang kamu lulukan sebagai pahlawan, pembela aspirasi dan pembela keadilan rakyat. Seorang pengkhianat bangsa kan? Udah jelas-jelas demo itu demo DPR. Kok malah nyerang Presiden Prabowo? Hah? Menyerang personal. Mulutnya kotor. Kata-kata binatang keluar. Terus minta Pak Prabowo turun digantiin Anies. Memang pendukungnya Anies ini sakit-sakit ya kan? Emang Anies itu siapa? Hah? Mau jadi presiden banget gitu? Pergilah ke Yaman sana. Nggak usah di sini. Anies itu cuma gelandangan politik ya. Aduh. Gimana Mbak Salsa? Hasil observasi mungkin Mbak Salsa ini observasi data-data yang keliru deh. Coba observasi yang benar deh Mbak. Sampai ngangkat pahlawan. Seorang pengkhianat bangsa. Makanya Salsa netral aja, nggak usah kemana-mana, jangan sampai blunder ya. Oke. Salsa Erwina, dengerin ya, lu kagak level berdebat dengan anggota DPR, kagak pantas lu berdebat dengan anggota DPR. Anggota DPR mah cukup sama emak-emak berdaster kayak gini aja sudah keder. Lu pantasnya berdebat di Senat Amerika atau di parlemennya Eropa, baru lu pantas. Orang mereka akan mengerti omongan elu. Kalau di sini mereka bakal kagak ngerti, pelanga-plongo nantinya. Kalau lu sampai berdebat dengan anggota DPR nih, yang malu bukan mereka. Mereka mah urat malunya sudah putus. Yang malu itu kami, emak-emak nih, mama berdaster malu, apalagi sampai terekspos ke dunia internasional. Yang malu kami. Video palsu yang sudah di deepfake dan video aslinya adalah ini. Itu gini loh Mbak, elemen semua sama, cuma muka ini belum di setel ya. Nih, ini elemen semua sama, cuma mukanya berbeda. Disclaimer dulu, gue adalah pengguna AI. Gue adalah content creator AI. Gimana gue gabungin 3D dan AI. Dan video Bu Ana yang beredar itu bukan AI. Dan dengan kelihatan kok dari konsentrasi karakternya, dari motionnya kelihatan. Dan yang bilang AI, ya masa Sri Mulyani yang AI dibilang real, yang Bu Ana yang real dibilang AI. Kalian boleh nggak suka sama pemerintah, tapi bukan berarti menutup kebenaran. 1. Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya Bu. Nanti bosmu murka. Kalau bosmu murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan. Masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar.
Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta, ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja, tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, kita lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini bilangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa benar nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Kelvin Reaction ya, channelnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ya. Ini adalah channel kedua saya. Yang pertama ada Uki Kelvin. Nah, ini aku mau bahas ya, ada info terbaru terkait Salsa Erwina tanggapi ibu anak kerudung pink diserang buzzer ya. Hentikan budaya gosip, asik. Seperti apa sih gosipnya? Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Dan ketika ada komentar atau mau komentar ya, buat kalian mau komentar maksudnya atau mau reaction, bisa tulis di kolom komentar setelah melihat beberapa info ini ya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng guys. Asik, dikiranya ini AI guys, tapi ini asli loh, tuh beda AI sama. Bangun pagi udah disorotin nih, buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Aktif dan patut kita terima, patut kita diskusikan, karena diskusi itu yang membuat ide kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Dari hasil diskusi, dari hasil pendapat atau sama lain, bagus. Tapi kalau ngomonginnya personal, mau dibawa kemana? Mau dibuat apa? Menguntungkan siapa? Wasik. Muncul nih narasi. Nah, ini Salsa dukung ibu kerudung pink. Apakah Salsa udah lihat video dia nyerang Pak Buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu? Nah, gue setuju nih sama narasi lu yang di sini. Karena nggak semua orang punya nyali buat demo ya kan. Apalagi tim yang kayak gini yang rebahan males. Tapi Salsa dukung ibu kerudung pink. nah, kalau ini gue nggak setuju. Makanya yang dibilang si Salsa tidak baik menyerang personal. Antara si Salsa ini udah tahu atau belum video ini, intinya hal yang menyerang personal itu gak baik dan tidak patut dicontoh. Ini si ibu baju pink ini udah nyerang personal Pak Prabowo nih. Itu tuh udah ngehina. Jangan ditiru guys. Semoga si Salsa udah ngeliat video ini ya guys. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini.
Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa, jujur, sampai situ gue setuju. Karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget. Gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Nah, yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Waduh. Asli nih mah guys, bukan AI. Ya kayak gini dibela, kita sadarkan kalau itu sudah bukan kritikan, tapi sangat jelas penghinaan, ujaran kebencian dan provokatif. Nah, dijelaskan kesalahan malah kita dibilang buzzer, menyerang, merusak citra baik. Halo, citra baik sebelah mana panutannya? Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki, menghina-hina presiden dengan bahasa kebun binatang. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan, tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi, ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat, karena dia hanya, menurut saya, dia hanya anak abah, barisan sakit hati, yang dimana junjungannya dia kalah saat Pilpres. Menurut saya sangat disayangkan Kak Salsa Erwina. Kak Salsa sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu memperjuangkan keadilan negeri Indonesia ini, sekalipun Kak Salsa ada di luar negeri. Tapi sangat disayangkan, rupanya Kak Salsa kegocek oleh buzzer, kegocek oleh provokator. Tapi sekarang Kak Salsa malah dihujat karena blunder. Saya pribadi yakin dan sangat amat yakin kalau Kak Salsa ini memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki public speaking yang bagus, memiliki koneksi yang luas. Dan saya pribadi sangat amat berterima kasih terhadap suara Kak Salsa yang begitu vokal, begitu lantang. Tapi kali ini Kak Salsa izin saya mengkoreksi tentang video kakak, izin saya kritik tentang video kakak mengenai ibu kerudung pink. Bahkan Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang di video Kak Salsa seperti ini. Apapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi dan malah fokus kepada personal-personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Kak Salsa bilang kalau seseorang menyerang personal itu sama dengan pengkhianat bangsa. Tapi justru di video Kak Salsa kali ini, Kak Salsa malah membela ibu-ibu kerudung pink yang menyerang personal presiden kita. Jujur saya jadi nggak paham arah Kak Salsa sendiri jadinya kemana. Sangat disayangkan, tapi mungkin bisa jadi siapa tahu pemikiran saya benar kalau Kak Salsa ini memang belum melihat video ibu-ibu kerudung pink itu secara lengkap dan gamblang. Ya mungkin bisa saja beliau belum melihat gitu ya, karena kan mungkin seliweran ya, seset gitu mungkin guys. Nah pendapat kalian gimana nih? Atau mungkin Bu Salsa pendukung Pak Anies mungkin? Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar, reaction atau komentar kalian ya. Emang tadi bahasa Ibu Pink itu waduh, benar-benar harus banyak yang disensor guys. Waduh, bahasa-bahasa yang tidak pantas gitu ya. Nah menurut kalian gimana? Tentang komentarnya, tentang video itu, infonya. Terima kasih guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa bantu subscribe Kelvin Reaction dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.